Gak terasa kita udah ada di segmen terakhir sama listener dan masih ada beberapa waktu bersama kita. Tadi sempat diberi kita ngobrol, ternyata sebelum ketemu sama Coach Isan, Bu Nila banyak sharing sama Mbak Ica ya. Nah, Mbak Ica sendiri nih sebelum kita masing-masing kasih closing statement karena waktu sudah terbatas juga. Mbak Ica melihat Bu Nila seperti apa sih dari apa yang beliau sampaikan tadi? Tadi kita udah banyak ngobrol ya, Bu Nila udah banyak cerita tentang pengalamannya, sharing. Kita mau pesan nih buat anak-anak milenial, anak-anak muda yang mungkin tadi udah dengerin sharingnya dari Bu Nila. Tolong buat anak-anak muda itu ambil ya pelajaran dari Bu Nila. Bagaimana harus bisa agile, harus lincah ketika kita hadapi tantangan. Harus jangan stuck dong, jangan galau-galau, jangan kelamaan galaunya. Karena dari pengalaman yang selama ini mementoring forum kewirausahaan itu anak-anak muda ini cenderung masih terbawa perasaan, baper, terus nggak kerja, nggak tangguh gitu. Jadi padahal masih muda gitu kan, harusnya di usia muda ini terus banyak-banyak investasi ilmu karena ilmu itu kan aset untuk kedepannya dia bisa grow terus. Belum tahu masih tua sih dia, makanya santai-santai. Ilmu itu real asset. Oke. Itu yang Mbak Ica lihat ya dari apa yang disampaikan sama Bu Nila tadi di awal ya. Artinya betul-betul karena Bu Nila sendiri punya gagasan ini bahkan ketika kondisi pandemi ini ya Bu ya. Kalau ini nggak terjadi mungkin Ibu masih sibuk ya Bu ya. Terus kerjakan proyek yang akan dilakukan itu ya. Dari satu proyek ke proyek yang lain dan macam ke proyek Tapi ternyata kondisi ini membuat Bu Nila ketemu nih sama apalagi nih potensi dari diri saya yang bisa saya keluarkan. Mengingat ada sebuah keadaan yang Ibu terpanggil nih, seperti bergantung sama saya gitu ya Bu ya. Sebenarnya bisa aja sih keluarga yang lain take over gitu Bu, tapi Ibu yang melihat dan Ibu yang sensitif dengan keadaan ini dan seperti terpanggil untuk spirit perjuangan Bapak kemarin kita ulang lagi gitu ya. Kejayaan yang memakan di zamannya Bapak ada, Ibu pengen ulang lagi. Benar. Oke. Targetnya berapa lama Bu kerja keras ini akan Ibu upayakan? Itulah saya bilang pandemik ini sebenarnya anugerah ya. Anugerah bukan di sisi virusnya, bukan itu. Di sisi kita yang bisa vakum dan memikirkan, tapi terutama ya kita harus banyak bersyukur juga, kita harus meminta juga. Nah, ini kita bisa merubah. Bagaimana kita supaya lebih maju setelah ini? Karena yang saya pikir, saya ingin membangkitkan lagi rumah makan ini. Seperti banyak loh yang tutup, buka lagi. Saya menganggap seperti itu aja. Jadi saya nggak mau mengatakan bahwa saya bangkrut. Saya nggak mau mengatakan itu. Kalau kata-kata itu keluar, sepertinya saya udah down sekali gitu. Jadi saya menganggap bahwa inilah aku memperkenalkan lagi. Yang sekarang orang yang dulunya mungkin yang kenal ayah saya dulu, mungkin udah seperti ayah saya, ada yang sudah tiada. Saya memperkenalkan ini kembali buat anak-anaknya yang seumur saya dan seanak saya gitu. Nah, cicipilah apa yang disuguhkan ayah saya dulu. Coba kalian datang ke Rinaldi gitu. Nah, pesenlah makanan kembali ke Rinaldi agar mereka tahu cita rasa. Itu seperti nostalgia. Bisa bernostalgia di Rinaldi. Dengan rasa Rinaldi itu seperti apa yang di masa ayah saya gitu. Jadi memang kita coaching ini sangat perlu membuka wawasan, membuka kita itu siap nggak gitu. Terus kita mau nggak seperti itu aja gitu. Jangan pandang bahwa aduh gimana ya, berapa ya biayanya. Kalau kita buka rumah makan besar loh biayanya. Beli ini selusin udah berapa. Ini kita itu coaching itu adalah aset. Kita bisa mengajarkan ke anak kita, ke cucu nantinya gitu. Kan beda ilmu orang tua sama ilmu kita sekarang itu. Kita udah anak-anak milenial ini semua. Dan kita sekarang ini dibuka Rinaldi itu ada GoFood, silakan pesan, tinggal gitu. Nah, sekarang semua orang pesan GoFood. Nah, kita juga kan pengennya seperti itu gitu. Jadi bangkit kembali dengan cara milenial sekarang. Karena saya jumpai sama coach yang milenial. Ya, menginspirasi. Ya, keren banget. Oke.
Artinya bukan hanya yang mencicipi mungkin yang diregenerasikan, tapi ibu juga berharap usaha ini bisa diregenerasikan. Iya, benar. Terus ya kan, bahkan kalau usaha yang bagus dan kita kan bisa menilai usaha ini bagus apa enggak. Kita sendiri yang bisa menilai. Saya merasakan usaha ini sangat bagus dengan makanan yang betul-betul ayah saya itu menciptakan makanan itu dia dengan hati. Ya. Kalau boleh tahu berapa lama sih Bu dari ini dibangun, dari Ibu SD tadi ya? Saya SD kelas 4. Berapa tahun kali ya Pak? Dari ayah saya naik sepeda, dia mengumpulkan uang sampai kita bisa beli itu gedung. Dia beli dengan, aduh saya nggak tahu ya kalau harganya sekarang. Ayah saya bisa menyekolahkan 5 orang anaknya, semua selesai. Seperti saya, adik saya dan semuanya ada yang S2 dari situ. Kenapa itu harus dimusnahkan? Saya harus melestarikan itu aset kami. Gitu. Teruskan sampai generasi selanjutnya anak-anak ibu juga mengerti. Iya, karena memang ini saya berpikir sudah ada anak saya yang ingin. Kenapa saya enggak teruskan ya? Iya, saya udah melihat anak menantu saya kok ingin ya. Mungkin memang ini saatnya saya saya harus bangkit dan secepatnya saya meng-calling coach Isan. Ya, keputusan yang sangat tepat ya, luar biasa karena kalau ini di luaran sana ya, ini yang pernah mungkin pernah lihat dan baca ya, mungkin teman-teman listener, pebisnis pernah dengar bahwa generasi pertama itu merintis, generasi kedua mengembangkan, generasi ketiga menghancurkan. Nah, itu mitos. Nah, ya dengan pola yang benar, generasi pertama merintis, generasi kedua bisa mengembangkan dengan sistem yang bisa grow bisnisnya, ya. Jadi bisa ke generasi selanjutnya dan selanjutnya. Kenapa? Karena nanti akan ketika di coaching, bisnis ini bukan tentang kita, bukan tentang apa yang dibuat, tapi tentang siapa yang akan merasakan, ya, siapa yang akan membela, ya, siapa yang akan mendapatkan dampaknya. Nah, jadi udah beda spektrum atau beda pola pikirnya nanti, ya kan? Nah, ini yang paling penting sekali. Misal, ya, kalau kita berpikir, oh banyak orang yang di luar negeri misalnya merindukan masakannya dari Rinaldi contohnya, itu bisa jadi akan ada nantinya setelah nanti kondisinya normal kan begitu. Nah, jadi kita berbuat itu udah bagaimana brand ini dimiliki semua orang, gitu. Kalau cuma kita yang merasa memiliki, ya, maka ya cuma kita yang tahu, yang mengenang, yang mengingat. Gitu. Nanti semua orang ada di benak hatinya itu ada Rinaldi, kira-kira gitu. Nah, itulah nanti yang Mbak Nila akan upayakan agar bisa brandnya ini bangkit kembali. Baik, insya Allah. Amin. Yang penting optimis ya Bu ya. Semangat ya. Harus. Dan kita di menit terakhir sebelum menutup, mungkin masing-masing narasumber kita memberi closing statement. Saya mulai dari Mbak Ica, apa yang ingin Mbak Ica sampaikan dengan topik kita sore hari ini, Mbak? Mulanya nih ya Mbak. Intinya apapun situasinya, situasi itu adalah bagaimana kita mengelola pikiran kita dalam respon situasi itu. Jadi yang perasaan yang kita rasakan sebenarnya hanya perasaan yang bisa kita kelola, yang bisa jadi suatu tindakan untuk mencapai target. Jangan takut, berarti jangan berlebihan ya Mbak ya. Oke, Bu Nila, apa yang ingin Bu sampaikan Bu? Ya, semua orang punya problem. Hidup ini naik turun itu biasa. Tapi semangat yang harus tetap dijaga. Jadi kita selama masih badan kita, pikiran kita sehat, janganlah jadi sakit. Kita harus tetap semangat. Bagi anak-anak muda, janganlah berlengah-lengah. Bagi yang seumur saya, tetap semangat. Tetap semangatnya, semangat muda ya Bu ya? Iya, semangat muda. Oke, Kak Disan silakan merangkum semuanya. Share untuk teman-teman pebisnis, smart listener, bahwa suatu konsep metodologi nih, ya, modal itu ada 4 untuk mendatangkan modal yang kelima. Nah, ini penting banget. Yang pertama adalah yang sudah dimiliki nih sama Mbak Nila, ya, dan kita semua mudah-mudahan adalah hero capital. Modal psychological capital yang mental hero gitu ya. Nah, hero apa? Hanya hope, ada harapan. E-nya apa? Efekasi, kebersyukuran, kebercukupan. R-nya apa? Resiliensi, ya, daya ketahanan, daya pantul, ya kan, nggak mudah menyerah.
O-nya optimisme, ya kan? Itu udah paket modal semangat, ya kan? Bahasanya yang keren, ya kan? Semangatnya itu maksudnya kan gitu. Tapi kan ada poin-poin yang kita ingat, oh ya kita harus bersyukur, punya harapan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, intelligence capital. Intelligence capital adalah bagaimana IQ, EQ, dan SQ-nya kita. Apa IQ coach? Intellectual quotient. Ilmu-ilmu apa yang kita perlu tambah. EQ, bagaimana respon kita. Ya kan, emosi itu ternyata bisa dikelola dengan baik sesuai apa yang dibutuhkan gitu ya. Nah, kemudian SQ, spiritual quotient. Nah, kita yakin hal-hal yang di luar area kita itu bukan tanggung jawab kita, itu udah ada yang ngatur, kan gitu ya. Kemudian modal ketiga adalah social capital. Ramadan bilang modal pergaulan, ya kan. Nah, ini penting juga, ya kan. Networking, ya kan. Kemudian ada God capital. Nah, God capital ini adalah ya ada alam semesta dan seisinya itu disediakan untuk kita berpikir, ya kan. Nah, akan dihantarkan ke kita kalau kita siap, gitu. Nah, termasuk orang-orang yang diciptakannya, ya kan, datang ke kita. Semestakung ya, Pak. Semestakung. Akhirnya apa? Yang punya money capital, punya satu modal nih money capital, datang ke kita. Ya minimal kalau nggak jadi partner atau investor, jadi pelanggan ya, di dalam jumlah gede gitu ya. Itu dia 5 capital, modal. 5 modal. Oke, yang pasti semua listener, topik kita hari ini tuntas sudah tentang bangkit melalui proses coaching ya Pak ya. Dan senang sekali Bu boleh berbagi sore hari ini. Terima kasih Bu Nila. Kita betul-betul berharap cita rasa Rinaldi bisa terasa lagi di lidah kaula muda ya Bu. Oke, terima kasih untuk waktunya Mbak Ica, terima kasih, Bu Nila, terima kasih, dan pasti iya benar terus dengarkan kita dalam program Smart Business Coaching setiap Selasa untuk Anda dan bisnis Anda sukses luar biasa.